Slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Pernah nggak sih kalian terjebak di ruang bawah bendungan saat bendungan itu jebol turbinnya? Nah, orang ini pernah. Dia sedang bekerja di ruang bawah bendungan sampai tiba-tiba turbin pada bendungan itu jebol. Bayangkan, dorongan air yang sangat kuat ini mampu mengangkat turbin yang beratnya ratusan ton dan menghancurkan struktur bangunan bendungan. Air dengan derasnya menyapu apapun yang dia lewati. Orang-orang beserta puing-puing bangunan terseret hingga ke sungai. Sebagian orang berhasil diselamatkan di sungai, namun sebagian besar lainnya terjebak di bawah reruntuhan struktur gedung bendungan. Tim penyelamat harus kerja ekstra mengangkat puing-puing bangunan dan mencari orang-orang yang kiranya masih bertahan di bawah sana. Dan ternyata si Alex ini masih mencoba bertahan hidup di ruang sempit ini. Selain sempit, dia juga terendam air dingin dan kekurangan oksigen. Tim penyelamat pun putar otak, gimana nih caranya untuk mengeluarkan si Alex yang terjebak di bawah sana? Gimana? Ya, mereka bisa menguras airnya terlebih dahulu atau menyelaminya. Semoga saja Alex bisa diselamatkan. Orang ini masuk ke dalam ruang kecil berbentuk bola. Kemudian bola itu dicelupkan ke laut. Sebenarnya bola ini sangat kuat menahan tekanan air karena ia memang dirancang untuk menyelam di kedalaman yang ekstrim. Enggak taunya pas udah di kedalaman 150 meter, tiba-tiba tali pengaitnya lepas dan membuat bola ini terlantar di dasar laut. Kedua orang yang ada di dalamnya pun tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu bantuan datang. Kru kapal yang ada di atasnya pun panik luar biasa. Mereka segera menghubungi kapal terdekat untuk minta bantuan. Tapi kapal di sekitar mereka tidak bisa membantu karena mereka juga tidak punya alat lain untuk menyelam sedalam itu. Akhirnya datanglah penyelam profesional yang siap membantu. Tali kawat pun dimasukkan ke dalam laut. Tali itu berhasil dikaitkan ke bola alias ke diving bell ini. Tapi begitu talinya ditarik, ternyata pengaitnya lepas lagi. Dan bola itu hilang lagi ke dalam laut, tenggelam lagi ke dasar laut. Cek aja langsung kisah lengkapnya di situ. Seru pokoknya. Dua kan? Akibat salah membuka pintu, orang ini sampai terhisap melalui lubang kecil berukuran 13 cm. Tubuhnya langsung hancur berkeping-keping akibat tekanan udara yang begitu kuat. Jadi ceritanya saat itu ada seorang penyelam laut dalam bernama Truls yang akan dipindahkan ke ruang bertekanan tinggi. Ruangan ini diberikan tekanan 9 atmosfer. Namun terjadi sebuah kesalahan kecil yang berakibat sangat besar. Ternyata pintu di ruangan Truls belum tertutup dengan rapat, tapi teknisi di luar sudah membuka katupnya. Akhirnya apa? Udara bertekanan tinggi yang ada di dalam ruangan terdorong keluar dengan sangat cepat. Akibatnya, tubuh Truls yang sedang berdiri di balik pintu ikut terdorong keluar dalam waktu kurang dari 1 detik. Saya tidak bisa menggambarkan kejadian ini ya, tapi silakan kalian bayangkan sendiri ketika tubuh manusia yang besar dipaksa melewati lubang yang sangat kecil. Ya, tubuhnya pun berhamburan keluar akibat tekanan dari dalam. Bahkan satu teknisi yang ada di luar juga terkena dampaknya dan kehilangan nyawa. Mungkin kalian bingung, bagaimana hal ini bisa terjadi? Ya, di video itu saya jelaskan secara rinci. Percaya nggak sih kalau orang ini tersangkut di bawah air terjun di dalam gua selama 40 tahun? Enggak. Dengar dulu ceritanya. Dia bernama James Mitchell. James masuk ke dalam gua Shoulder Fence bersama kedua temannya. Sesampainya di ujung, dia melihat lubang besar vertikal. Di bawahnya terdengar suara arus air yang sangat deras. Iya, itu adalah air terjun. Dan saya yakin dia juga tahu bahwa itu adalah air terjun. Namun kayaknya dia tidak menyadari bahwa air terjun di dalam gua ini itu sangat berbahaya. Si James tetap turun menggunakan tali. Nah, saat dia mencapai air terjun, ternyata airnya sangat dingin dan deras. Tubuhnya langsung tertarik ke bawah. Parahnya, arus air membuat lengannya terlilit dan sulit untuk ditarik ke atas. Tim penyelamat juga mengalami banyak masalah saat ingin mengangkat tubuh James. Akhirnya ya, tubuhnya pun dibiarkan aja di bawah sana selama 40 tahun. 40 tahun kemudian, ada orang yang nekat mau mengeluarkan tubuh James. Dia sudah minta izin. Tapi apakah dia berhasil dalam misi ini? Atau malah dia ikut terjebak?